Semangat pagi, shalom saudara-saudara terkasih. Kita jumpa lagi di hari baru anugerah Tuhan bagi kita semua. Firman Tuhan akan kita dengarkan pagi ini melalui saat teduh Senin 24 Agustus 2020. Kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan yang kembali memperkenankan kami bersekutu di pagi yang indah ini. Kami rindu Tuhan sapaan-Mu melalui firman-Mu yang akan memberi semangat bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Roh Kudus yang akan selalu menuntun kami untuk hidup berdasarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini. Terambil dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Dari perikop pembacaan kita yang menjadi nats perenungan kita adalah 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-27. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Disimpulkan dalam satu tema, kuat sampai akhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 80 tahun yang lalu Eric Liddell menggemparkan dunia ketika merebut medali emas Olimpiade dalam perlombaan lari 400 meter. Pertandingan yang tidak diduga akan dimenangkannya. Liddell adalah atlet yang diunggulkan untuk lari 100 meter. Tetapi ia mengundurkan diri setelah tahu bahwa babak penyisihan diadakan pada hari Minggu, yang baginya adalah hari untuk beribadah dan beristirahat. Ia tidak meratapi kesempatan yang hilang pada lari 100 meter. Tetapi ia menghabiskan 6 bulan berikutnya berlatih lari 400 meter. Dan akhirnya ia mencatat rekor Olimpiade baru.
Saudara-saudara, Paulus menggunakan perumpamaan tentang olahraga untuk menekankan perlunya disiplin rohani bagi orang Kristiani. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. 1 Korintus 9 ayat 25. Yakni melakukan latihan secara ketat. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Paulus rindu untuk tetap setia kepada Kristus karena ia ingin membawa pesan keselamatan bagi orang lain. Ayat 19 dan 27. Di sepanjang hidupnya, Liddell melatih diri secara rohani setiap hari dengan meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Ia tetap setia sampai ia meninggal karena tumor otak yang menyerangnya dalam kamp pengungsian Jepang selama Perang Dunia Kedua. Saudara-saudara, karena dikuatkan oleh anugerah dan kuasa Allah, Eric Liddell dapat berlari dengan baik dan tetap kuat saat menyelesaikan pertandingan kehidupan. Kita pun bisa berbuat seperti itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pertandingan kehidupan dibutuhkan kedisiplinan agar tetap kuat sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh disegarkan, dikuatkan, disemangati oleh firman kebenaran-Mu untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kiranya melalui tuntunan kuasa Roh Kudus, kami boleh mewujudkan firman ini dalam kehidupan kami. Kami menghidupinya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Roh Kudus, tolong kami semua. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, lewat doa kami pagi ini, kami datang membawa kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami, cucu-cucu kami, kehidupan rumpun keluarga kami, orang tua, saudara-saudara, kekasih-kekasih kami, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami pasrahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bersama-Mu Tuhan, kami akan menjalani kehidupan dengan baik, menikmati berkat-berkat-Mu, dan selalu bersyukur hanya kepada Tuhan sendiri. Berkati setiap juang, karya, dan kerja kami Tuhan, pelayanan-pelayanan kami, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, membuahkan hasil yang baik, demi hormat kemuliaan nama Tuhan, dalam kelangsungan hidup dan kehidupan kami, dan kami tetap menjadi saluran berkat. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, akan jemaat-Mu berkati, dalam aktivitas mereka hari ini, tuntun dan sertai majelis gereja-Mu, pengurus organisasi intragerejawi, kiranya mereka pun tetap diberkati dan dituntun oleh Tuhan dalam segala pelayanan dan aktivitas mereka. Pemuda-pemudi-Mu Tuhan, berkati mereka dimanapun mereka berada, tuntun dan arahkan mereka dalam segala tanggung jawab pekerjaan pelayanan mereka. Karuniakan kesuksesan keberhasilan bagi mereka, dan biarlah mereka terus berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Iya Bapa, kami serahkan jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit Tuhan, baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Ajar kami saling membagi sukacita kebahagiaan bersama dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati Tuhan. Khususnya Kota Bontang, pulihkan Kota Bontang dari pandemi COVID-19. Ya Tuhan, berkati perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang,
biarlah tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Pulihkan saudara-saudara kami yang menderita COVID-19. Berkati tim medis dalam mewujudkan tanggung jawab mereka dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pasrahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami, arahkan kami, sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Ini doa kami, harapan kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja. Hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.